Bapa kami yang di surga, oleh terang Tuhan yang menerangi kami dan menyertai kami, dalam siang dan malam kami merenungkan firman-Mu. Kalau ada Tuhan, yang lain kami tidak perlu. Kalau ada Tuhan, maka hati kami tenang dan damai. Maka kami sangat membutuhkan Tuhan. Melalui ibadah pada hari ini, kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh-Mu yang menuntun kami, agar setiap pujian kami naikkan dari hati kami yang tulus, dan Roh Kudus juga memberikan kami pencerahan, yaitu mengerti setiap makna firman yang akan kami dengar. Pimpinlah kami semua dalam ibadah ini, sertai kami, dan berilah kami kuasa Tuhan menyertai kami. Pimpin para hamba-Mu untuk dapat menyampaikan setiap sabda firman-Mu, sehingga perkataan dari mulut hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan mau beritakan kepada umat-Mu. Berfirmanlah kepada umat-Mu oleh hamba-Mu ini, Tuhan pakai, Tuhan pimpin. Sertai kami semua dalam beribadah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita orang percaya katakan amin. Silakan duduk semua. Salam semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai mempunyai gini, judulnya adalah hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Kalau hati yang penuh belas kasihan, orang bahasa Mandarin, orang ngomong ya, yu liang xing. Nah, ya, bahasa Hokkien bilang u liang xing. Nah, itu ya, saudara. Kalau catat yang bukan orang Medan, soal pendeta lu orang Medan. Jadi bahasa Mandarin bilang apa? Yu liang xing. Nah, bahasa Hokkien bilang u liang xing. Nah, saudara, saya mau tanya, hati saudara itu ada nggak itu? Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dengan Lukas 10 ayat 25 sampai 37 mengenai orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Baik-baik, saudara fokus beribadah supaya saudara nanti masuk surga, ya. Jangan beribadah masih pikirin di rumah. Ya, mana tahu nanti setengah jam lagi Tuhan datang jemput saudara. Mana tahu saudara tidak bisa pulang lagi. Mana tahu. Dengarkan baik-baik, ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita baca, ya. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Kalau baca bersama-sama, kebanyakan saudara tidak baca. Jadi saya melihat bahwa saya perlu baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, lawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Ayat 37 kita baca bersama-sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Ini satu firman yang begitu luar biasa kalau kita pelajari baik-baik. Nah, saudara-saudara, kita melihat daripada ayat ini, ada seorang, katanya Alkitab mengatakan, ada seorang ahli Taurat. Orang ahli Taurat adalah orang yang berpendidikan, orang yang pintar, yang combing, bukan orang goblok. Orang yang punya IQ-nya tinggi, dan orang yang terhormat. Nah ini, dia datang kepada Yesus. Alkitab mengatakan di ayat 1, untuk mencobai Yesus. Nah, untuk mencobai Yesus. Ini pertanyaan yang harus kita pahami, harus garis bawahi, untuk mencobai Yesus. Nah, saudara-saudara, kita sebagai manusia, banyak hal yang kita sudah tahu, banyak hal yang kita sudah mengerti, tapi kita masih tanya, itu namanya apa? Mencobai atau menguji? Anda sudah tahu jawaban Anda, tapi Anda melontarkan pertanyaan kepada orang lagi. Atau Anda sudah tahu jawaban Anda juga melontarkan doa Anda kepada Yesus. Itu namanya apa? Menguji atau mencobai. Nah, saudara-saudara, kemarin saya didatangkan seorang jam 7 malam. Seorang yang dia katakan, dari seorang jemaat, bahwa dia datang ke rumah saya jam 7 malam. Dia katakan, saya orang yang punya susuk badan banyak, dan saya punya kekebalan tubuh, dan saya banyak ilmu sekali dalam tubuh saya. Dia katakan saya sudah dibaptis, tapi semua orang bilang aku ini kesetanan. Nah, katanya begitu. Dia bilang, saya menurut Pak Pendeta, lihat mata saya, lihat orang saya, apakah di dalam saya ada susuk, atau ada kuasa gelap, atau ada ilmu-ilmu yang saya kuasai. Saya jawab orang ini, Bapak tanya saya, atau Bapak mau uji saya? Saya tidak perlu jawab, Bapak sudah tahu jawaban Bapak. Betul saya bilang. Kenapa Bapak ngomong gitu? Karena Anda sudah ikut KKR terbesar, pendeta-pendeta yang nomor 1 yang begitu besar sudah doain Anda, dan sudah mentumpangi tangannya kepada saudara, dan sudah juga Anda dipatai dengan kuasa gelap, apa segala, Anda tidak mempan. Betul nggak ngomong saya? Betul Pak Pendeta. Kenapa nggak mempan? Karena Anda di dalam hatimu sudah ada jawaban. Kenapa Anda tidak terima Yesus? Karena Anda lebih terima
kuasa Anda. Jadi setiap Anda datang, mau uji pendeta ini ada ilmu atau tidak. Ya. Saya pasang kuda-kuda. Biar doa apapun tetap kau pegang prinsip saya. Tidak ada. Ya. Nah itu jawabannya. Nah kita juga seperti posisi itu. Sering kita tahu jawabannya, tetapi kita coba lagi menanyakan. Ini terjadi pada hal yang apa yang dijelaskan oleh Yesus kepada orang ahli Taurat. Nah saudara-saudara, ya, itu namanya mencobai dan menguji. Nah, beda dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Beda. Jika orang tidak tahu sama sekali, bahwa dia mau tanya. Kalau orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak tahu sama sekali, biasanya ketemu puji kongin. Tidak banyak ngomong. Itu orang ketemu saya ngomong satu kata, dia ngomong seperti itu kereta api nggak berdiri. Tanya Ibu Ai, saya dengar dia ngomong. Karena orang kok banyak ngomong, berarti dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya, maka dia datang ke rumah saya untuk tanya lagi. Berarti uji kungfu. Nah, saya bilang, saya gak bisa doain kamu. Tuh. Justru saya dibawa datang khusus untuk Pak Pendeta doain. Supaya kuasa gelap saya hilang, susuk saya semua hilang. Saya jawab, saya tidak bisa. Kalau Anda mau, boleh Anda beribadah di gereja saya. Nanti malam kamu datang Jumat, biar semua jemaat saya keliling, Anda di tengah, masuk saya digebukin. Jadi kalau saya bukan doain, digebukin. Dia keliling, dia keliling di tengah, ayo ngomong lagi. Jadi ini namanya orang mencobai. Dia keliling pendeta demi pendeta dicobai. Nah akhirnya cari saya. Menurut saudara bilang, ini pendeta lumayan. Pendeta itu lumayan. Mungkin doa dia tiba-tiba jarum kamu copot semua. Ya katanya begitu. Saya bilang saya tidak bisa doa saudara, karena keputusan saudara sudah ada dalam diri saudara. Kan saya sudah dibaptis. Memang Anda sudah dibaptis, tetapi spiritual Anda tidak. Anda lepas. Anda masih simpan dalam hati saudara. Anda masih simpan di dalam hati. Pikiran Anda, spiritual lama, mantra-mantra, susuk masih ada. Secara manusia Anda sudah dibaptis, tetapi secara roh dan secara prinsip dan secara mentalitas tetap kamu hidup seperti yang dulu. Wah, Pak Pendeta kok tahu ya? Ya itu yang saya tahu, maka saya nggak bisa doa. Kalau mau Anda datang gereja itu setiap Selasa, kok kita ajari pemahaman kitab. Nanti kalau kamu ngerti, tidak usah doain. Anda jalan satu langkah, jatuh satu. Anda jalan satu langkah, tiba-tiba kentut. Nah itu berarti apa? Mantra-mantra keluar. Oh gitu ya? Enggak, saya nggak ngomong gitu. Ini aku tambah di mimbar. Ini gue tambah di mimbar. Ini gue tambah juga supaya agak lucu dikit. Nah, saudara-saudara, beda dengan orang tidak tahu. Kok orang tidak tahu biasanya datang itu mau diajari, betul? Kok orang yang tidak tahu sama sekali, pada umumnya pasti dia akan bertanya dan dia akan mendengar sebagai seorang murid. Nah, kok orang datang orang datang tidak mau dengar, Anda minta nasihat, tapi Anda ngotot, Anda menceritakan keluh-keluh Anda menceritakan semua prinsip Anda. Itu namanya Anda sudah tahu jawabannya. Ini bagus loh. Ini diajar kita itu ya, mempunyai cara berpikir yang luar biasa. Di ayat pertama. Kenapa? Bagaimana kita menghadapi orang. Orang itu bagaimana kita membaca orang. Kira-kira begitu, membaca orang. Orang yang banyak ngomong, berarti kita pasti akan diuji. Kalau orang datang dalam usaha atau dalam berkenal pada Anda, tapi orang itu banyak cerita, itu orang sudah tahu semua. Nanti ya, apapun cerita dia sudah tahu, cuma dia mau cross check. Nah, itu belajar dari ini. Ini satu ayat itu luar biasa.
Ayat pertama ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan Yesus ketika ditanya oleh ahli Taurat? Nah, saudara, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saudara, pertanyaan inilah kalau saudara amati, maka Yesus menjawab. Yesus menjawab dengan hikmat yang luar biasa. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus mengembalikan pertanyaan kepada ahli Taurat. Apa yang kamu baca dan apa yang tertulis dalam hukum Taurat yang kau baca, itulah jawabannya. Bagaimana hidup kekal? Langsung orang ahli Taurat itu menjawab lagi. Ahli Taurat menjawab. Apa yang dijawab oleh ahli Taurat ayat 27? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Nah, ini jawaban siapa yang jawab pertanyaan yang ketiga? Baik, siapa yang jawab? Siapa? Ahli Taurat. Berarti kan dia tahu jawabannya, betul kan? Dia sudah tahu jawaban kan? Nah, Yesus menjawab apa? Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Ya, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, Anda lihat dari konteks ini, ya. Dia memuji Tuhan, Tuhan mengembalikan pertanyaannya, ya. Dia menjawab. Nah, Tuhan menjawab lagi, lakukan itu. Nah, itu orang yang聪明, ya. Bu Jekong, Pak Kongkong. Dia banyak ngomong, tongnya kosong. Ini jawaban berhikmat. Ketemu orang yang banyak ngomong, kita dengar, kita kembali pertanyaan itu pada dia. Kemudian dia banyak ngomong, ya Anda lakukan. Nah, sebenarnya perlu tanya nggak? Nggak perlu. Itu namanya orang tanya tabak dinding, gitu loh. Kira begitu. Nah, saudara, kalau saudara melihat dalam segi dalam ayat yang kita baca, ayat 25 sampai 37 ini, saudara-saudara, ini membicarakan apa? Dan judulnya membicarakan kepada ada seorang Samaria yang murah hati. Ini membicara apa? Membicara kepada kemanusiawinya, kemanusiaannya. Saudara-saudara, prinsip ini Anda lihat baik-baik. Dan seluruh yang kita baca, maka ayat ke-29, ya, ini mengatakan begini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapa sesama? Siapakah sesamaku? Manusia. Nah, ini poinnya di sini. Poinnya adalah ketika antara dialog antara ahli Taurat dengan Yesus, inti jawaban ini adalah orang ahli Taurat tidak berdiam seperti itu. Ahli Taurat mengembalikan kepada Yesus dengan pertanyaan, satu pertanyaan, yaitu apa? Ya, Yesus mengatakan perbuatlah seperti apa yang kau katakan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan orang ahli Taurat ini, kata Yesus kepadanya, ya, orang itu berkata kepada Yesus untuk membenarkan orang Taurat ini, ya, untuk membenarkan orang Taurat itu, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku? Manusia. Siapakah sesamaku? Manusia. Nah, yang dibicarakan kasihlah sesama manusia. Yang dimaksud oleh Kristus itu apa? Maka Yesus memberikan jawaban dengan 3 poin. Poin pertama, ayat 30, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
ada perampok, ada seorang dipukul sampai habis-habisan, sampai setengah mati. Ya, jadi ada seorang yang turun dari Yerusalem. Berarti orang yang turun dari Yerusalem itu orang kaya itu. Ya, orang yang turun dari Yerusalem itu orang kaya itu. Ya, dia turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia mau ke Yeriko. Kemudian dia jatuh ke tangan perampok-perampok yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Berarti orang itu ICBC, maksudnya itu orang itu sudah mau mati tapi nggak mati, setengah mati. Nah, kira-kira begitu akhirnya. Nah, saudara-saudara, prinsip ini membicarakan apa? Membicarakan Yerusalem. Kalau kita lihat Yerusalem itu bicara apa? Bicara metropolitan. Saudara-saudara, luar lingkup dalam hidup sebagai orang hidup di Jakarta, sama kita hidup di daerah, sama hidup kita di kampung, beda nggak? Beda, saudara-saudara. Ini bicara apa? Bicara komunitas, bicara kriminal, bicara bahayanya orang hidup di Jakarta, bahayanya orang hidup di kota-kota besar. Di kota besar banyak sekali ya kriminal yang sangat bahaya. Di kota besar banyak juga orang-orang yang selalu menyakiti orang. Di kota besar orang banyak juga dibunuh. Di kota besar banyak perampok. Nah, saudara-saudara, dan di Jakarta ini juga, di bicara Yerusalem sama Jakarta, juga ada pedagang-pedagang manusia. Banyak gak? Banyak pedagang-pedagang manusia. Kemudian juga banyak juga yang menjual narkoba dengan cara sadis. Dan di Jakarta juga banyak teroris. Ini bicarakan bahwa kriminal yang begitu besar di kota besar. Ada nggak teroris masuk ke sawah untuk tembak orang? Ada? Hah? Oh, kita mau jadi teroris, tapi kita jangan bom Jakarta, kita bom sawah aja. Ada? Itu teroris baru keluar dari sumber waras. Nah, benar? Salah, benar? Tentu dia cari penduduk yang banyak, yang metropolitan, yang luar biasa. Benar? Oh, kita mau rampok, kita masuk aja. Kemana? Ke kampung kebun kacang. Mau? Rampok apa? Rampok kacang. Rampok kacang itu, kalau Anda bisa angkut, puji Tuhan, jangan-jangan akan ketipu kacang mati. Benar? Jadi itu gak masuk akal. Jadi yang bicara Yerusalem baru akan terjadi perampokan besar-besar. Benar? Jadi kota besar. Nah, saudara-saudara. Nah, semua ini menjadi permasalahan dalam manusia di dalam dunia ini sekarang. Manusia menjadi tidak ada harga diri lagi ketika manusia itu di ibu kota. Nilai manusia di ibu kota itu sangat-sangat, nilainya sangat kecil. Kenapa? Karena kriminal begitu besar. Sehingga karena di ibu kota ini kita bertemu dengan manusia. Maka saudara-saudara, ketika kita bertemu manusia dengan manusia, jadi sangat mempengaruhi hidup kita dalam Jakarta ini. Sangat terpengaruh dalam hidup kita. Di Jakarta, ketika Anda tinggal di mana, itu sangat mempengaruhi hidup kamu. Sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena di sini manusianya banyak sekali. Manusianya banyak sekali, sehingga sangat mempengaruhi cara pandang kita. Maka saya katakan pada saudara bahwa kalau jika kita hidup di Jakarta tidak mempunyai prinsip-prinsip yang benar dalam firman Allah, maka kita hidup di Jakarta, maka kita jadi manusia yang selalu dimanfaat. Nanti ya dimanfaat. Hah? Kita selalu jadi mangsa. Kalau kita lihat Jakarta, kalau Jakarta ya, kalau kita you nggak makan saya makan kamu. You nggak sikat saya sikat. Jakarta ini punya kasih nggak? Punya? Mana ada?
Saya tinggal 20 tahun, 20 tahun. 20 tahun. Saya kan tinggal di Walet kira-kira ya 2000 sampai sekarang ya. Saya tinggal 14 tahun. Saya sampai hari ini nggak kenal sebelah rumah tangga saya siapa. Nggak kenal saya. Nggak kenal bentuknya muka bagaimana saya nggak tahu. Nah, Jakarta ini dibicarakan kita itu adalah kita nggak mau diganggu. You ganggu, wasikan kamu. Oh, ini Jakarta, benar? Kalau lagunya bukan ganggu-ganggu, bohong. Bohong, kondisi memang begini. Ganggu-ganggu posisi begini. Kalau di rumah-rumah di Pantai Kapuk, di Mall Karang, waduh, jangan main-main. Seberang rumah dirampok pun kita bilang, syukurin kamu. Itu. Mana ada? Kalau kita tinggal di desa ya, kalau terjadi apa-apa, sebelah rumah datang. Ada apa bu? Mau dibantu, benar? Kok Jakarta? Rumah kamu dirampok, sebelah bilang, ingka itu. Ingka itu. Maksudnya, pantas itu. Ini mengerikan dengan Jakarta. Ya. Anda merasa mengerikan dengan Jakarta? Ya. Makanya kalau kita nggak pintar, nggak jaga diri baik-baik, prinsip kita nggak jaga baik-baik, kita selalu menjadi mangsa orang. Nah, banyak orang memanfaat orang dengan cara apa? Dengan menghibur orang dengan terutama ya orang-orang yang tinggal di kelompok-kelompok yang memang bisa dipengaruhi. Contohnya kelompok-kelompok yang di rumah susun ini banyak terpengaruh. Jual narkoba, ya, kemudian jual diri, ya, apapun dilakukan. Kenapa? Sangat power. Karena kebutuhan di Jakarta itu sangat-sangat besar. Nah, apa kita bicara gereja? Waduh, tambah ngeri. Sekarang di gereja. Ibadah di desa, saya masih ingat waktu saya sama Ing ajak gua Singkawang dulu. Saya khotbah. Ya, orang kasih saya apa? Orang kasih saya jambu kutuk. Kemudian Aing ajak saya dulu ke Sumbang, Subang ya. Subang itu ya, Subang ya, di daerah Sukabumi, Subang, nah, Subang. Ke sana ada pendeta siapa dari teman dari saudaranya Aing, suka khotbah sana, KKM. Wah, suka khotbah saya keringatnya. Pulang dikasih satu karung rambutan. Di dalam rambutannya semua sebut. Lu ambil nggak? Saya tanya, ambil nggak? Mau gak ambil? Salah. Dia bilang inilah persembahan kami yang ada kami. Rambutan. Wah, yang rambutan itu semuanya jalan. Ya, bagaimana kalau mobil? Kita taruh mobil ambil mobil, suruh ayo mobil kamu jalan, jangan jalan yang rapi, jangan yang batu, supaya dia punya sebenarnya jatuh. Waduh, mengerikan. Nah, mana ada Jakarta? Saya mau tanya, kita untuk pendeta, kita bilang, sorry Pak Pendeta. Ya, ini ada mangga satu, dikasih. Lu punya kaca, dilempar begini. Benar? Kalau tidak ada uang, jangan kamu harap, jangan coba-coba undang saya. Ini siapa? Ini Jakarta. Lu pikir maksud desa? Waduh, saya ingat itu. Ya, saya belum pernah lihat pendeta mau terima jambu di Jakarta ini. Ya, coba saudara dapat saya, saudara undang. Ya, ke rumah saudara, kemana, gereja mana? Semua bicara. Saya nggak berani ngomong. Saya sebenarnya nggak bisa, tapi Anda ngomong sama sekretaris saya aja. Nah, jawab saya. Jangan dia tahu. Kapan khotbah dia tahu, bisa nggak bisa dia tahu. Cuma dia tidak mau ngomong, lebih eksklusif pakai sekretaris. Sekretarisnya kakilan. Ya, bukan sekretaris orang kakilan, itu orang dia. Pak, ini udah, saya udah tahu. Lu kasih tahu ngomong sama dia belum? Belum, kasih tahu dia. Gocak gotiang nggak jadi. Ya udah ngomong gini loh, Pak Pendeta sebenarnya sibuk sekali. Ada gereja undang dia. Sudah undang gereja besar. Nah, kalau Bapak mau, saya bisa sisihkan. Cumanya apa Bapak Ibu ngomong? Ya cuma, ya kayak mana kalau Bapak sempat gak khotbah gereja besar, khotbah gereja Bapak. Saya gak berani ngomong. Tapi ya
kita fair aja lah, terus terang aja lah. Berapa lu berani bayar? Wah, kita biasa persembahan 2 juta. Pendeta itu bilang 3 juta lagi batuk. Cakya lagi sakit perut. Cacingnya lagi holungtung, lagi sakit leher. Cakoknya pendeta sembuh. Ini Jakarta. Nah, makanya saya bilang kalau kita sudah bicara Jakarta ini faktornya banyak sekali. Jadi kita jadi mangsa orang dalam dagang, kita jadi mangsa dalam kita hidup dalam pelayanan. Kita bangsa. Coba saudara gak ada duit, berani Anda bilang, Pak saya mau layani di gereja, saya mau jadi koordinator. Ya sudah, mesti. Usahanya apa? Saya jual ayam goreng Pak. Omset berapa? 1 hari 16.000. Kamu harus banyak doa, imanmu belum terjadi. Ya, coba kalau yang kaya-kaya, ya, Pak, saya mau melayani Pak, saya baru tobat kemarin. Puji Tuhan, Tuhan sudah bicara sama saya kemarin. Melalui malam itu menampakkan muka Anda harus melayani. Dikasih tahu, kalau Anda melayani, ingat, ya, pendeta 2 juta, nanti gedung bayar 10 juta, ini semua total 1 kali ibadah 30 juta. Anda bisa keluar berapa? Janji iman. Loh, kenapa janji iman? Supaya belajar iman tumbuh. Iman tumbuh. Tanpa kamu keluar uang, itu namanya tidak beriman. Nah, kenapa? Ini Jakarta. Semua ini. Benar? Semua uang nih. Maka saya bilang sama orang buka Jakarta, orang buka ibadah di sana-sana itu, saya mau tanya, kalau nggak ada cukongnya, berani dia buka di sini? Saya percaya, ini daerah kasih jambu untuk punya berani buka. Berani, dia bisa sewa, itu namanya restoran. Kalau cukongnya itu, orang cukong itu dibodoh-bodohin. Kalau cukongnya sadar, waduh, gak mau dia habis berapa, dia 10 juta juga. Cuma tuh haleluya aja. Ya pulang makan. Ya pulang mungkin bingung ya cukong itu. Kok saya bodoh ya? Dia tanya pak temannya. Itulah pelayanan. Jangan lihat nilainya, lihat imannya. Itu selalu dikasih gitu. Makanya kita kenapa? Jadi mangsa. Jadi mangsa pendeta, jadi mangsa gereja, jadi mangsa juga dalam bisnis, dalam sekuler. Semua jadi mangsa kita. Jakarta semua kita jadi mangsa. Kalau saya tidak makan saudara makan saya. Di Jakarta. Maka semua jaga diri. Lihat, semua Jakarta kita setiap hari keluar kita bawa pistol di mana? Ya, jaga diri. Pistolnya apa? Ada pistol dengan uang, ya. Ada pistol benar-benar pistol. Gantung. Nah, saudara-saudara, ini sangat mempengaruhi lingkungan karena apa? Metropolitan Jakarta. Nah, di Yerusalem, kita bicara Yerusalem, itu keadaannya juga hampir sama. Yerusalem juga kota besar. Saya sudah pernah pergi Yerusalem, juga kota yang besar. Kota yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini luar biasa ayat ini. Yesus memberikan perumpamaan 3 poin. Ada catat. Poin pertama adalah Yerusalem. Poin kedua adalah orang imam besar dan orang Lewi. Poin ketiga adalah orang Samaria. Ada 3 poin dari ayat ini semua. Dan seluruh cerita dari Yesus, kalau kita baca ayat 31, 32, 33, itu ada 3 poin. Poin pertama adalah Yerusalem. Poin kedua adalah iman dan orang Lewi. Nah, kita lihat. Ketika orang itu ya dipukul habis-habisan dan ditampok habis-habisan, akhirnya orang itu perampok meninggal dia setengah mati. Kita lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-31. Kebetulan ada seorang imam. Seorang imam itu seorang yang beriman kan? Imam besar kan? Seorang namanya ketua sinode. Kayak begitu.
seorang ketua partai gitu, turun melalui jalan dan dia melihat orang itu, tetapi ia melewat dan dia nggak mau tahu. Ya, tolong nggak? Kedua, demikian juga orang Lewi. Seorang Lewi itu apa? Lewi itu apa? Pendeta. Pendeta pun hanya dari jauh-jauh ya. Kita mengatakan datang di tempat itu, ketika ia melihat orang itu, dia melewat dari seberang jalan, cuma hanya lewat aja. Ayo, ini kenyataan jelas sekali dalam hidup kita di Jakarta. Ya. Setiap ada satu umat mau tobat, ya, gereja selalu bertengkar mengenai doktrin. Kalau kita lihat, ya, ini gereja karismatik, ini gereja reform. Ada orang kecelakaan di sana. Kita tolong orang itu dulu, atau kita tanya dulu dia dapat tobat atau belum? Ya. Hah? Pada umumnya gereja tanya, ini orang tobat belum? Kemudian kalau kita karismatik bertanya, ini orang tobat belum? Kalau reform tanya, dia sudah mengenal Allah belum? Wah, ini pertengkaran gereja sampai sekarang tidak selesai-selesai mengenai doktrin. Begitu juga orang tidak begitu ibadah. Akhirnya atasnya berantem, antara pendeta dengan sinode, antara gereja dengan gereja juga berantem. Berantem apa? Saling mempunyai format merasa kebenaran. Gereja ini merasa benar, gereja ini merasa benar, gereja ini merasa benar, gereja ini merasa benar. Orang itu udah mau mati sungguhan. Mengharap pendeta, mengharap gereja, benar. Makanya kau ingat, saudara-saudara, kalau saudara tidak ada Tuhan hari ini, saudara gereja, oh kiu lah, udah pulang kampung aja sudah. Gereja, benar. Gereja mana sama. Kalau Anda sakit, Anda datang gereja, Anda tanya, Pak, saya sakit. Kartu anggota mana? Sudah berapa lama jadi anggota sini? Kemudian pernah ikut doa syafaat enggak? Pernah ikut PA enggak? Anda sudah mau mati, tanya ABCD. Sebelum Anda jawab selesai, Anda mati. Dia jawabnya, itu sudah kehendak. Mati gak? Ini kejadian. Orang setengah mati. Orang tiba lihat, waduh, jangan. Kalau saya tolong dia, gengsi. Jangan-jangan dia beban saya. Beban saya semua hidup. Pendeta, waduh, kalau saya tolong dia, bisa juga gue manfaat dia. Gue pura-pura tolong dia, gue masuk ke YouTube, sekarang gue buat baik, gue dapat share lagi. Bisa juga pendeta di atas seperti itu. Bisa pura-pura tolong. Nah, saudara-saudara, inilah mengerikan sekali. Bahwa saya katakan bahwa saya ada cerita begini. Ini cerita bukan dari saya, ada satu pendeta, dia cerita bahwa ada seorang negro. Saya nggak etis sebut nama pendeta itu, gue lihat dari satu YouTube yang dia cerita. Ada di Amerika ini, jadi ada seorang negro. Dia bawa mobil tengah jalan, orang negro ya. Mobilnya mogok, ya, hujan besar. Sehingga dia mau tunggu, dia keluar mobil ingin minta tolong sama orang. Ya, karena suaminya sakit. Dia mau cepat-cepat pulang. Dia tunggu sepanjang malam. Semua mobil lewat, tidak satu pun mau dia. Karena dia, negro, jangan mau dia. Dia masuk ke mobil saya, langsung pakai pisau kepala saya, mati. Benar? Benar? Saya mau tanya, kalau Anda bawa mobil tengah malam di jalan tol, tiba-tiba ada seorang yang pakai baju yang yang sobek-sobek ya, kemudian bilang, tolong Pak, Anda rem, Anda angkat dia, Anda juga pikir, waduh, jangan pura-pura, masuk, langsung kita tolong, biarkan, betul tak? Saya ngomong itu, jujur dong, betul tak? Nah, itu jawab dulu, nggak ada, nah, saudara, nggak ada. Itu kejadian pada orang negro itu, orang hitam itu. Sehingga ada sepanjang malam dia merasa bahwa tidak ada menolong dia. Tiba-tiba ada pemuda. Ada pemuda, dia begitu lewat,
Kemudian pemuda itu rem mobilnya, atrek. Buka pintu, mempersilakan ibu itu naik. Bu, naik, saya antar ibu. Mobil ibu mogok, ya antar mau bensin supaya mobil itu bisa diterek. Ibu itu bilang jangan. Itu antar saya ke rumah saya nggak jauh dari situ. Akhirnya pemuda itu antar ibu itu ke orang hitam itu ke rumahnya. Dan sepanjang jalan orang hitam tanya, "Nak, namamu siapa? Kenapa?" Dan saya minta alamatmu. Kenapa? Karena saya sudah tunggu sepanjang malam. Tidak ada satu mobil pun mau berhenti kecuali Anda. Nah, pemuda itu kasih dia kasih dia alamat. Udah selesai. Seminggu kemudian ibu yang ditolong itu kirim satu TV yang sebesar 50 inch kepada pemuda itu. Nah, yang saya maksud bukan berkatnya. Yang saya maksud bukan berkat yang diterima oleh anak muda itu. Tapi anak muda itu mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, ini tidak semuanya orang ada. Ini tidak semuanya kita ada. Kita kadang-kadang lihat orang itu kita tega orang itu mati. Tega. Walaupun kita nggak kenal, kita tega dia orang mati. Tapi ada orang yang punya hati nggak tahan. Kok dia orang yang begini, dia harus tolong. Itu ada orang seperti itu. Gak semuanya punya hati seperti itu. Ya, saya main keumpamannya kamu jangan mobil pulang di sini. Pasti dalam itu tutup panjang ada satu orang, ya, yang orang yang agak kotor. Udah, Meng, tolong saya dong. Aku butuh tolong, mau numpang untuk ke depan aja, ke depan lampu merah aja. Berani buat itu loh. Nah. Ya, pasti pikir lu masuk langsung lu habis dorongan. Ya, kita semua sama, saudara-saudara. Maka saya katakan bahwa kenapa ini Alkitab mencatat ada orang yang namanya seorang Iman dan seorang Lewi? Karena memang betul. Kalau orang sudah merasa di atas, dia nggak pernah lihat di bawah lagi. Ya. Anda kalau suatu hari kaya, Anda tidak mau dia orang bawah lagi, nggak mau. Saya rasa percaya kalau Anda sudah kaya, ada dunia kok di sini makan, Anda masa jijik. Percaya ngomong saya. Kok begini? Dulu Anda susah, jangan kekot. Itu got di belakang aja kamu duduk nongkrong sama ada ada ikan mati, ada kamu wangi. Kalau orang udah kaya itu, ada cowok udah bergaya, itu manusia. Nah, apalagi pendeta, apalagi orang-orang yang mempunyai kedudukan, itu sangat-sangat sombong. Dia tidak pernah menolong orang. Nah, kita melihat bahwa apa yang ditulis oleh Mother Teresa. Ada satu kalimat Mother Teresa menulis sangat luar biasa. Dia katakan begini: apabila engkau menolong orang, ya, akhirnya begini, apabila engkau menolong orang dan orang itu mengkhianatimu, maka tetaplah menolong orang itu. Wah, luar biasa. Apabila engkau menolong orang dan orang itu mengkhianatimu, maka kita tetap akan menolong orang itu. Itu kata Mother Teresa. Saya ambil daripada di Google, saya esensi Mother Teresa komunikasi bencana. Nah, saudara-saudara, kita mana mau? Karena pertanyaan yang ditanyakan oleh orang ahli Taurat itu mengenai apa? Siapakah sesama manusia? Dia tanya ke Yesus, siapakah yang sesama manusia itu? Yang dimaksud sesama manusia itu siapa? Karena orang ahli Taurat tanya mengenai hidup kekal. Nah, orang ahli Taurat juga bertanya kepada Yesus, siapakah yang sesama manusia itu? Maka Anda lihat orang Samaria. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu musuh dari orang Yahudi. Orang Samaria itu adalah musuh dari orang Yahudi. Orang Yahudi gak pernah pandang orang Samaria. Saudara-saudara, kalau Anda baca dengan baik-baik ayat per ayat, orang Samaria itu menolong, ya, dan bahkan dia tegak hatinya belas kasihan, dia membawa orang itu dan membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dan meminyaknya dengan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai, mengangkat dia ke
sendiri lalu membawa dia ke tempat penginapan dan melawannya. Dan keesokan harinya ia juga menyerahkan 2 dinar, uang 2 dinar. Besar uang 2 dinar itu. Anda nolong orang, Anda taruh rumah sakit, Anda taruh predikat Anda. Gosok aja, tolong itu. Mau nggak Anda itu? Jarang kayak gitu. Anda bawa rumah sakit, Anda merasa puas, ya, karena soal uang, nanti dulu Jakarta, ya. Mana mungkin Anda masuk rumah sakit, Anda bilang ini predikat saya gosok, dia berapa, Anda rawati dia. Ada zaman ini, zaman ada. Orang yang benar-benar punya hati yang seperti ujung besi punya, itu susah ketemu. Ya, nggak mungkin kita bawa dia ke rumah sakit, kita bilang, ini ya, suster ya, ini orang tadi jatuh tengah jalan, saya bawa rumah sakit. Selebihnya, urusan Anda, calling dengan orang tuanya, atau calling saudaranya. Loh, ini yang nggak kenal, itu terserah, tugas saya sudah selesai. Saya sudah berbuat baik, saya sudah antar sampai ke rumah sakit. Kan baik-baik itu. Ini butuh biaya. Waduh, walaupun setahun. Nah, karena saya bukan saudara dia. Ya, terus bagaimana? Kau mati? Dia mati ya udah kehendak, kan nasib dia. Betul tak? Jawaban kita begitu. Atau dia bilang, oh jangan dong, ini semua biaya dirawati baik-baik. Kok gak cukup, besok aku datang lagi, bayar lagi. Berani kan ngomong gitu? Ada orang kayak gitu sekarang Jakarta. Makanya itu Jakarta, hampir hidup Jakarta itu, orang itu susah sekali cari orang yang muslim. Susah udah cari orang yang punya muslim, nggak ada. Ya, semua kecil. Jangan kira orang luar, saudara sendiri pun bodoh sih. Apalagi orang luar. Nah, kalau saudara sendiri, kalau misalnya singgung dikit, umpamanya gini, Aing punya teman, Aing punya adik, terus adik Aing tersinggung Aing, karena Aing kaya, Aing ngomong sama saudaranya, kalian jangan bergaul sama dia, kalau bergaul sama dia, tidak boleh bergaul sama aku. Kalau dia susah, biar mati. Kejamnya, mana? Dia kata begitu. Saya ngomong itu fakta. Ya, itu kenyataan Jakarta. Mana ada yang muslim Jakarta? Nah ini yang dicintakan. Bagaimana hidup kekal? Yesus mengumpamakan inilah orang Samaria yang dihendaki. Orang Samaria memperoleh hidup kekal, bukan iman, bukan orang Lewi. Ngomong pintar ditimbang. Ngomong pintar. Ya. Kemudian ya pakai baju mewah. Ya, lu lihat kalau misalnya pakai baju, sekarang orang pakai baju ke gereja, mana ada yang pakai biasa-biasa? Kalau waktu nggak ada duit sama duit pakai baju beda nggak? Beda nggak? Beda. Pakai sepatu juga beda. Ya, kacamata juga beda, jam beda. Semua beda. Ngomong kantang juga tangan taruh sini itu jangan main-main. Ya, jangan main-main. Dulu nggak berani taruh kantong karena kosong. Sekarang taruh kantong, keluar handphone, keluar kredit card. Maka terus takut dirampok. Benar juga. Gereja banyak perampok. Gereja. Gak usah bilang lain, gereja banyak. Makanya kalau gereja besar, kok udah berkali-kali di mana-mana ibadah. Hati-hati. Jangan kita percaya bahwa orang gereja baik. Orang gereja nggak baik. Itu bagi puji Tuhan. Apa gereja kita syukur dan nggak ada penyembahan ya? Gereja lain yang menyembah. Kau Allah, mau matanya tertutup. Siap-siap mau penuh hilang. Main-main itu begitu dia. Kalau misalnya waktu kamu datang, udah sental ini, udah keker. Nah ini. Banyak juga wanita suka buka dompetnya kan, karena sering nangis kan, berseduh-seduh pada khotbah kesaksian sampai dia pakai apa? Pakai tisu. Lupa, ya, tutup. Di samping belakang dia nih, gila. Baru tadi kamu itu tukar my changer 10.000 US doang, baru tukar. Nah, ya, pikir kamu itu uang untuk apa? Untuk kamu mau bayar utang. Lu tahu di sana karena sedih, mujizat nyata. Mujizat nyata. Tuhan telah menolong saya, puji Tuhan. Maling kamu belakang, puji Tuhan kau. Depan saya, begitu kau bilang, ku sembah kau Allahku baikku. Sampai mata lu tutup, sampai keringat. Dia juga, ku sembah kau Allahku. Langsung dia jalan. Nah kamu jangan nyembah, dia jalan.
Pulang mau tanya, siapa yang ambil? Orang bilang, mau pakai cara untuk apa? Bocah. Nah, akhirnya mujizat siapa? Itu maling dapat mujizat, bukan kamu dapat mujizat. Mujizat. Makanya waktu kamu nembak, kalau di Jakarta di gereja lain, sekali tasnya tahu di perut, kusembah kau aku gitu. Karena itu harus jaga Hongxian. Benar, saya bilang Hongxian. Nah, saudara-saudara, orang Samaria memperoleh hidup kekal. Orang Yahudi ini ataupun orang Yahudi, dia menganggap Taurat itu ada keselamatan. Taurat sudah mendapat keselamatan. Dan orang Samaria itu, dia melakukannya. Nah, coba perhatian baik-baik. Ayat 27. Dan ayat 27 mengatakan begini. Ya, 27 ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Yesus menekankan kepada ini poin sebenarnya, menekankan ini kepada siapa? Ini penting sekali. Orang Yahudi memegang itu, tetapi orang Yahudi tidak bisa membuat. Karena orang Yahudi tidak mau membuat pada musuhnya. Padahal dia ngerti bahwa ayat terakhir mengatakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi dia terhadap orang Samaria, dia tidak mau. Saudara-saudara, ini Yesus mengajar luar biasa. Yesus mengajar mengenai keselamatan dengan melakukan hukum kasih. Yesus mengajar diselamatkan melalui hukumnya adalah kasih. Rasul Paulus mengajar dibenarkan melalui Taurat dan kasih. Nah, saudara-saudara, ya, manusia itu tidak mempunyai yongsim kalau dia tidak pernah, yang dikatakan Rasul Paulus ya, dia tidak pernah menjadi manusia baru. Nah, menjadi manusia baru bukan badanmu hidup baru. Saya dulu gak pernah gereja, saya pernah gereja. Saya dulu gak pernah doa, saya doa. Saya dulu gak pernah ibadah. Itu cuma badanmu, badan kita beribadah, bukan. Yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah kita harus menjadi manusia baru dengan mengingati Kristus mati buat kita. Kristus mati buat kita, karena orang Kristus mati buat kita, maka anugerah yang kita diberikan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik poin demi poin. Kalau kita lihat poin-poin demi poin, Yesus bertanya kepada orang ahli Taurat itu dengan kalimat dengan ayat 36. Siapa di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang jatuh ke tangan penyamun itu? Maka ayat ke-37 jawabnya orang ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, ini menunjukkan orang Kristen sejati, orang Kristen yang memahami hidup kekal dalam hidup ini, apa yang kita harus lakukan. Mengerikan sekarang ini, orang tak punya hati sekarang. Saya dulu pikir ya, orang hidup itu ya, Jakarta itu ya sangat kejam. Maka ada perkataan mengatakan Jakarta adalah lebih kejam daripada Ibu Tiri. Maksud saya Ibu Tiri memang kejam. Kejam Ibu Tiri? Enggak juga. Ibu Tiri mana? Ibu Tiri Bolu yang kejam. Coba Ibu Tiri Bolu dia ada coba sih, ucap dia mau apa mau. Enggak. Jadi saudara, ini kekejamannya apa? Kekejamannya artinya dalam hidup ini mereka manusia itu tidak mempedulikan orang lain. Satu hal, ingat baik-baik ngomong saya, Anda percaya atau tidak? Ya, orang yang paling mengasihimu belum tentu punya hati buat kamu. Percaya ngomong saya. Saya sudah lihat banyak sekali. Benar, suami istri waktu dia hidup Romeo and Juliet, ya, tempel ke sudut pelangku. Tetapi setelah mati, tahun pertama masih sedih, masih teringat, benar. Tahun kedua masih sedih.
5 tahun kemudian, tergantung dia hidup di mana. Kalau dia hidup di kuburan, saya percaya selamanya aman. Kalau dia hidup di Jakarta, teman-teman datang. Banyak istilah nama Amoy. Moy, ngapain lu di rumah, lu suami lu udah mati? Semangat hidup, ayo ikut kita. Moy bilang, jangan, aku ini tidak bisa. Aku selalu ingat suami saya. Ayolah kita. Moy bilang nggak mau, tapi dipaksa Moy ikut. Benar? Karaoke, ya walaupun dia sedih, dia nyanyi lagu-lagunya. Cuy Cangbo. Lagu-lagu apa? Lagu yang apa tuh? Cuy Cangbo. Cuy Cangbo ya. Yang jodoh itu apa? Hah? Cuy Cangbo itu. Cuy Cangbo Ibu. Cuy Cangbo Ibu. Dia nyanyi lagu itu yang botol-botol jual. Waduh sedih. Nah, laki-laki datang, ya ganteng, ya baik hati, ya yang sudah, ya juga bantu dia nyanyi sama-sama, hari demi hari. Lupa suaminya, ya lupa. Tuhan baik, ternyata Tuhan cari pengganti buat saya. Tuhan baik Tuhan. Ternyata Tuhan tahu aku hidup tidak boleh sendirian. Tuhan baik luar biasa. Ini kenyataan hidup ini. Jadi jangan kau main-main. Jadi namanya Yongsip itu di mana? Nah, itu hal tertanam dalam hidup kita bahwa kita ini sudah bertobat dulu. Kalau saya percaya orang Kristen yang sejati, yang dia bertobat sungguh-sungguh, dia memiliki firman Allah dalam hidupnya, dan dia terus memiliki Sang Kristus dalam hidupnya, memiliki kematian Allah Kristus di dalam hidup dia, dia terus tertempel hatinya. Saya percaya orang itu tidak akan nyerah, karena dia selalu pandang salib, maka dia tidak mau untuk melakukan dosa. Tapi kalau enggak bertobat sungguh-sungguh, pasti nyanyi. Apa lagunya itu agak sudah. Nah, apalagi kalau lagi galau, nyanyi lagu. Aduh, itu sebenarnya karaoke seperti kita berdua. Soalnya ini saya tahu dan ini cerita saya. Waktu dia galau dia bilang, dia bisa menado. Jangan percaya dia menado. Tapi kalau dia sudah sedih, bahasa Mandarin keluar semua. Maksudnya bahasa roh. Nah, saudara-saudara, jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak bisa hukum Taurat itu diselamatkan. Ya, itu ada dicatat oleh Roma 13 ayat 8, Roma 2 ayat 13, ada bisa baca di rumah. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa pertobatan itu dari manusia baru yang sudah diberikan anugerah Allah. Manusia harus bertobat. Kalau Anda itu mau benar-benar bertobat, maka Anda akan menjadi seorang Kristen sejati. Anda tidak akan menjadi orang pengkhianat. Anda bisa melawan nafsu kedagingan kamu. Anda bisa melawan daripada semua hampa dalam dirimu. Kenapa? Karena ada Kristus dalam diri kita. Kalau enggak bisa. Maka pertobat itu harus menerima pemahaman kita kegenting. Kalau enggak, kita kena mangsa dari pendeta-pendeta sekarang. Mangsa. Jadi saudara-saudara, ini enggak main-main Jakarta ini. Di mana-mana kita bicara money. Semua bicara ini. Ya, mau di ibadah, mau di bisnis, mau di dalam mana. Nah, saya bilang bahwa saya pernah berumah ini. Seandainya hal ini, ya seandainya saya jadi pendeta, hidup gaji dari gereja ini, kemudian saya nggak punya kontrak rumah, ya saya punya rumah itu bidik, saya bayar, saya pasti mati di sini, pasti mati. Saya lihat pendeta semua yang tidak punya power, semua diinjak-injak. Walaupun dia mengerti, akhirnya dia harus balik supaya tidak mengerti. Mati di situ. Anda bukan terhadap saya begini, Anda bilang, asal sini. Kok bayar benar? Kalau nggak kau bayar benar, maka gereja kita sepi, tahu nggak? Goblok. Anda balik ngomong gitu. Sekarang balik ngomong, tempelin ngomong. Ya,
Kalau saya ini seandainya saya percaya susah kan teologi ya. Terus kemudian saya naik sepeda ke gereja, bilang sini lu bikin malu kita aja ya. Kalau kau kenal orang kaya jangan kamu dekat, tahu lah, padahal nggak dekat. Anda bilang jangan dekat, jangan tunjukkan diri kamu susah. Kau nggak bisa, kau nggak punya, minta sama kita kasih. Padahal waktu susah saya minta tuh nggak dikasih. Asal kau minta bilang aja, ada aja. Harus beriman, kurang berdoa. Padahal saya udah susah, saya bilang, Pak, saya susah, Pak. Saya ini benar-benar butuh uang, Pak. Ya, maka Bapak harus banyak berdoa. Bapak banyak baca Alkitab. Saya sudah pagi, saya malam baca Alkitab, Pak. Bapak ada doa, saya sudah doa, Pak. Nah, makanya Bapak tahu kayak itu kan? Maka manusia nggak bisa diharapkan. Maka Bapak harus lebih sungguh-sungguh hati lagi. Ada aja omongan kita. Ada aja alasannya. Nah, ketika pendeta di kawan kaya, bahasa itu pendeta bunawe. Ya, udah mulai. Padahal dia minta sama Allah yang tiap hari dia kok bahkan gak satu peduli dia. Nah, akhirnya ya kayak gitu. Nah, saudara-saudara, ini dalam 3 poin ini yang saudara harus perhatikan baik-baik. Orang Yerusalem, orang iman dan orang Lewi. Yesus berkata, belajar seperti orang Samaria. Belajar orang Samaria. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia punya hati. Dia punya liongsim. Dia punya hati yang tulus, yang selalu ingin tolong orang. Walaupun orang itu dia tidak kenal. Mungkin yang kena pukul itu ada orang Yerusalem, tentu orang Yahudi. Tapi dia tidak peduli statusnya, tetapi dia menolong dia. Itu yang dikatakan Yesus, kasihlah sesamamu. Tidak melihat situasi, tidak melihat keadaan kanan, tidak melihat kiri, tetapi dengan hati nuranimu terus tergerak untuk menolong orang yang menurut Anda harus tolong, Anda harus tolong. Nggak boleh bilang tidak. Ini penting. Anda coba lihat, saya pernah coba jalannya. Tiba-tiba ada capung. Dia tabat dinding, cuma jatuh. Ya. Anda lewat, Anda bisa injak dia mati, bisa kan? Anda lewat, Anda bisa ambil dia, terbang lagi, bisa? Bisa. Nah, saya pernah saya jalan, terus capung ini, dia tabat dinding, jatuh. Saya lewat, saya pikir, firman Tuhan bilang, haus di dalam musim. Ada apa? Nah, aku maksudnya mau tolong capung itu supaya dia terbang. Dan balik, capung itu juga lihat, dia lihat gua. Kalau balik lagi pasti mati diinjak, makanya terbang dulu. Maka kemarin banjir sini kan saya telepon Henry, emang sini aman nggak telepon sampai? Mereka bilang belum aman. Dia bilang aman, semua masih aman. Saya tahu pendeta jemaat sini udah pintar. Kalau bahaya, kalau saya tolong, dia tahu sendiri dulu. Kalau saya tolong, dia lebih pintar dari kita. Kita mau nyungsing pergi bawa obat, bawa nasi, saya pasti telepon swing. Saya nggak tahu sini pintar-pintar. Kalau bahaya, nggak usah kamu tolong, dia udah tahu dulu. Bagi sini kan namanya pura-pura, itu yang masalah. Amin, Tuhan Yesus berkati. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan kepada kami untuk mengasihi sesamamu yang telah terjadi pada seperti orang Samaria, walaupun dia tidak pernah mengenal orang yang kena musibah, tapi dia terus memberikan belas kasihan terhadap hatinya untuk menolong dia. Kiranya tertanam dalam hati kita supaya kita juga bisa melakukan firman ini yang Engkau tuliskan dalam firman-Mu. Perbuatlah seperti apa yang telah dilakukan orang Samaria. Maka kiranya Tuhan memberikan hati kami yang penuh dengan belas kasihan kepada orang, punya belas kasihan kepada sesama manusia, yang tertumbuh dalam hati kita, supaya kita dapat melakukan firman Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Pimpinlah umat-Mu terus mengerti sabda firman-Mu, tertanam dalam hati mereka, menjadikan tubuh mereka dan menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati semua umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.